Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musarofah, saya kelas 12 TKS 1 nomor absen 22. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi firewall pada jaringan komputer. Langsung saja kita ke materinya. Fungsi firewall pada jaringan komputer. Pengertian firewall pada jaringan komputer. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, atau suatu sistem dengan tujuan melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, bahkan menolak suatu yang semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall disebut juga sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik atau dapat diakses oleh siapa saja sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi dan dilakukan penyaringan supaya aliran data dapat dikendalikan, mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Bisa dilihat topologi firewall pada jaringan komputernya. 2. Karakteristik dan fungsi firewall secara umum. Ada beberapa karakteristik firewall, yaitu sebagai berikut. A. Semua jaringan komunikasi melewati firewall. B. Hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. C. Memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Selain beberapa karakteristik di atas, firewall juga memiliki karakteristik sebagai pengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Artinya, firewall berfungsi mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi. Ada beberapa kriteria yang dilakukan firewall apakah memperbolehkan paket data mengalir atau tidak, yaitu sebagai berikut. A. Alamat IP dari komputer sumber. B. Port TCP atau UDP sumber dari sumber. C. Alamat IP dari komputer tujuan. D. Port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. Dan yang terakhir, informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Beberapa fungsi dari firewall yaitu sebagai berikut. A. Mengontrol dan mengawasi paket data yang ada di dalam jaringan. B. Melakukan proses autentifikasi terhadap akses di dalam jaringan. C. Melakukan recording dan pencatatan dari setiap arus transaksi yang dilakukan pada satu sesi. 3. Manfaat firewall pada jaringan komputer. A. Menjaga informasi rahasia berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. B. Sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. C. Memodifikasi paket data yang datang di firewall. Dan yang terakhir, akurasi data. 4. Prinsip dan cara kerja firewall pada jaringan komputer. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Namun, cara kerja firewall optimal bila kedua jenis perangkat digabungkan. Selain membatasi akses ke jaringan komputer, firewall juga memungkinkan akses remote ke jaringan privat melalui Secure Authentication Certificate and Logins atau sertifikat keamanan autentikasi dan login. Guna mengatur lalu lintas perpindahan data komputer dan internet, firewall dapat menggunakan salah satu atau golongan dari dua metode, yaitu metode paket filtering dan inspeksi stateful. A. Paket filtering merupakan cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar, mengizinkannya untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat internet protokol atau IP, dan portnya. Paket filtering disebut juga firewall statis. Inilah topologi paket filtering pada firewall. B. Inspeksi stateful. Inspeksi stateful dikenal sebagai firewall dinamis.
inspeksi stateful secara besar-besaran telah mengganti paket filtering. Pada firewall statis hanya header dan paket yang dicek. Artinya, seorang hacker dapat mengambil informasi melalui firewall dengan sederhana, yaitu mengindikasikan reply melalui header. Sementara dengan firewall dinamis, sebuah paket dianalisis hingga ke dalam lapisan-lapisannya dengan cara merekam alamat IP dan juga nomor portnya sehingga keamanannya lebih ketat dibandingkan paket filtering. Yang kelima, arsitektur firewall pada jaringan komputer. Arsitektur dual homed host. Arsitektur dual homed host yaitu komputer yang memiliki paling sedikit 2 interface jaringan. Dan ini gambar arsitektur dengan 2 homed host. Yang B, arsitektur screened host. Arsitektur screened host menyediakan servis dan sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan route yang terpisah. Pengamanan pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan paket filtering, di mana tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internet harus berhubungan dengan bastion host. Bastion host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Bastion host berada dalam jaringan internal. Dan itu gambar arsitektur dengan screened host-nya. C. Arsitektur screened subnet. Arsitektur screened subnet menambahkan sebuah layar pengamatan tambahan pada arsitektur screened host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Jaringan parameter mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internal. Arsitektur ini yang paling sederhana memiliki 2 buah screening router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internal. Dan router kedua terletak di antara jaringan parameter dan jaringan eksternal, biasanya internet. Dan inilah gambar arsitektur dengan screened subnet. Yang keenam, teknologi firewall pada jaringan komputer. A. Service control atau kendali terhadap layanan. B. Direction control atau kendali terhadap arah. C. User control atau kendali terhadap pengguna. Yang D. Behavior control atau kendali terhadap perlakuan. 7. Karakteristik firewall pada jaringan komputer. A. Firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan dari komputer luar. B. Hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melalui atau melakukan hubungan firewall. Yang C. Semua aktivitas atau kegiatan dari dalam keluar harus melalui firewall, begitupun sebaliknya. Yang kedelapan, firewall policies. Demilitarization atau DMZ merupakan mekanisme untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker atau pihak-pihak lain yang ingin memasuki sistem jaringan tanpa mempunyai hak akses. A. Sebagai pos keamanan jaringan. B. Mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. C. Mencatat aktivitas pengguna. D. Memodifikasi paket data yang datang. Dan yang ke E. Mencegah memodifikasi data pihak lain. Yang ke-9, keuntungan dan kelemahan firewall pada jaringan komputer. A. Keuntungan. 1. Firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. 2. Firewall dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas. 3. Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien.
Dan yang keempat, firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. B. Kelemahannya. 1. Firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melaluinya. 2. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Yang ketiga, firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. 10. IP tablets pada jaringan komputer. IP tablets adalah tools atau alat yang digunakan pada sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas atau trafik data dalam sebuah server. Yang ke-11, IP firewall pada jaringan komputer. Adapun format IP firewall yaitu sebagai berikut: CMD, rule number, action, logging, selection, stateful. Kemudian CMD, rule, action, logging, selection, dan juga stateful. Yang ke-12, instruction detection system pada jaringan komputer. IDS merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. A. Tipe dasar IDS. 1. Rule-based system yaitu salah satu tipe data IDS yang mempergunakan database sebagai tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. 2. Adaptive system yaitu salah satu tipe dasar IDS yang mempergunakan metode yang lebih canggih. B. Jenis-jenis IDS. Network Based Intrusion Detection System atau NIDS adalah jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. 2. Host Based Intrusion Detection System atau HIDS. Yang C. Cara kerja IDS. Cara kerja IDS yang paling populer adalah menggunakan pendeteksian berbasis signature yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi syarat-syarat serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. D. Kelebihan dan kekurangan penggunaan IDS. 1. Kelebihan. Yang A. IDS dapat mendeteksi eksternal hacker dan serangan jaringan internal. B. IDS dapat disesuaikan dengan mudah dalam menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. Yang ke-C, IDS dapat dikelola secara terpusat. D. IDS menyediakan pertahanan pada bagian dalam. Dan yang ke-E, IDS menyediakan layar tambahan untuk perlindungan. Yang kedua, kekurangan. A. Lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya. B. Menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. C. Rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. Yang D. Tidak dapat menangani trafik jaringan yang terenskripsi. Dan yang ke-E, IDS hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. Itulah fungsi firewall pada jaringan komputer. Cukup sekian dari video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.